berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, karena di sini dia nilainya itu kondisional, maka artinya di kemudian kita ini yang jam mesin dan jam kerja pegawai, maka dari antara mereka itu ada variabel yang berpengaruh terhadap variabel PLN Y atau pajak berdasarkan pajak aktualnya. Lalu di sini kita juga melihat uji signifikansi di individunya, yaitu dengan melihat nilai T-nya. Jadi tugas yang digunakan itu kalau misalnya H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan untuk salah satunya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Di sini kita dapatkan itu nilainya sama nggak kalian? Sama. Nah, kalau di sini kan dia lebih dari alfanya, maka dapat dikatakan bahwa S1 dan S2 itu hubungannya tidak signifikan terhadap Y, seperti itu. Untuk output model sumbernya sendiri, kita di sini dapat tingkat korelasi, yaitu dengan lihat nilai R-nya, yaitu kita dapatkan sebesar 0,854. Maka dapat dikatakan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel X dengan Y itu cukup kuat karena dia mendekati 1. Sedangkan untuk R square-nya sendiri, yaitu mendapatkan hasil 0,729, yang artinya dia 72,9% varian dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, yang mana sini variabel X itu ada 2, yaitu jam kerja mesin dan jam kerja pegawai di dalam model regresi ini. Sedangkan 27,1% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Nah, di sini kan kita dari tadi cuma menganggap kalau misalnya X1-nya itu satu satuan. Nah, di sini kita menggunakan model regresinya kita dengan perumpamaan bahwa di sini contohnya misal prediksi pajak aktual yang tidak dibayar jika diketahui X1-nya yaitu jam kerja pegawai yaitu 44 jam, sedangkan untuk yang variabel X2-nya jam kerja mesin atau komputernya itu adalah 14 jam. Maka kita tinggal masukkan saja nilai X1 dan nilai X2-nya dan didapatkan prediksinya bahwa prediksi pajak aktual yang tidak dibayar adalah sebesar 26,382. Paham nggak sama ilustrasinya? Jadi kita mau cerita nih, asumsikan kalau misalkan jam kerja pegawai selama 44 jam, 44 jam, dan jam kerja mesinnya itu selama 14 jam, kita mau tahu nih pajak aktual yang tidak dibayar itu berapa sih besarnya? Gitu. Sampai kita estimasikan, kita hitung, kita kalikan, dan ternyata didapat itu nilai Y-nya yang diprediksi, yang awalnya diprediksi itu adalah sebesar 26.382 atau 26,382. Itu besar pajak yang tidak dibayar. Gitu. Paham nggak? Diam. Kalau bingung tanya. Atau kalau misalkan data kalian apa ya, X1-nya itu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinannya sebesar, misalkan X1 itu tingkat kemiskinan, X2-nya itu tingkat pengangguran, Y-nya itu tingkat kematian. Jadi orang miskin dan nganggur itu nilai
Ilustrasinya gitulah. Jadi jika jika apa, tingkat pengangguran itu misalkan ada 44 orang, 44 orang, per tingkatnya itu nilainya 44, dan yang misi itu ada 14, maka yang meninggal itu ada di situ 26,382. Begitu ilustrasinya kira-kira kalau udah kasih besar kalian. Jadi kita mau cari tahu nih nilai estimasinya kalau X1 nya itu variabelnya itu berapa. Nah, untuk nilai estimasinya ini kalian sesuaikan aja sama data kalian. Di sini kan sebelumnya itu datanya itu jam kerjanya kan range-nya itu 40-an jam. Nah, jangan sampai kalian masukkan estimasi yang 60 jam, itu kan nggak masuk akal kan. Jadi sesuaikan sama tabel datanya aja gitu. Jam kerja mesinnya selama range-nya belasan jam ya belasan jam, atau kalian mau cari dari 2 jam 3 jam juga nggak apa-apa, yang penting nggak apa harus masuk akal gitu, karena kita kan mau meneliti. Kalau meneliti sesuatu kan harus yang masuk akal, harus ada pustaka pendukungnya. Paham nggak? Ada yang bertanyakan nggak dari regresi linear berganda ini? Mulai dari metodenya ada 3 metode tadi. Ada kadar kecil, terus menggunakan normal persamaan normal, dan juga menggunakan SPSS. Kalau nggak ada tuh yang nanya nih, bertanya nggak? Oke. Dia mau nanya buat yang masih nilai orang itu ada Evidian sama Farel, ya sama Farel. Oke, aku nanya nih buat Evidian dulu nih. Kemarin kita sudah belajar tentang korelasi ganda. Nah, di korelasi ganda itu jelaskan coba korelasi ganda itu apa. Terus jelaskan dulu keputusannya apa, output yang dilihat itu apa setelah kita melakukan uji korelasi ganda. Jelaskan dulu korelasi ganda itu apa. Korelasi ganda adalah korelasi yang ini, dan keputusannya adalah kita ambil melihat dari output ini. Ini kita simpulkan bahwa ganda adalah ini dan melihat. Coba Evidian atau Farel mungkin mau jawab. Atau ada yang bisa bantu temennya? Atau kalian juga nggak tahu semua nih? Yang lain dengar nggak? Enggak.
tentang pengambilan keputusannya. Misalkan pengambilan dari nilai yang tadi kamu jelaskan ya. Itu kan kamu melihat kekuatan hubungannya. Coba jelaskan kekuatan hubungannya itu range berapa sampai berapa atau enggak seberapa besar sih yang bisa dikatakan hubungannya itu sangat kuat. Karena kita mencontoh kekuatannya nih. Di angka berapa sih dia bisa dikatakan kuat? Atau di range berapa? Apakah kalau dia minus 800 dia kuat? Atau dia minus 6500 apakah dia tetap kuat? Enggak. Salah tangan. Angkat tangan. Ya emang boleh. Tadi kakaknya bilang kalau dia mau bantu. Yang lain yang bisa bantu nggak? Tuh. Ya boleh. Enggak, perkenalkan nama saya Dewi Andrian dengan NIM 24443. Jadi pertanyaan kakak nih ya, yang nilai R-nya kalau range berapa dari berapa. Jadi untuk range-nya itu dari 0 ke 1 Kak. Kalau misalnya dia lebih mendekati ke 0 di bawah 0,5 berarti dia kekuatannya itu tidak lumayan kuat Kak. Tapi kalau dia mendekati angka 1 berarti dia bisa dibilang sangat kuat hubungannya. Bisa diulangi? Tadi yang dijelaskan. Ini buat kalau bisa dikatakan tidak kuat kalau dia di bawah berapa? Oke. Selain nilai R-nya kan tadi kamu juga sebutkan ada nilai signifikansi F-nya. Nah, signifikansi F-nya itu kita lihat dari nilai apanya acuannya. Mana ya signifikasi? Apakah dia di atas berapa bisa dikatakan signifikan atau di bawah berapa bisa dikatakan signifikan? Signifikasi. Oh, F change. Di Yang bawah F change. 700 bisa dikatakan signifikan atau di atas Kalau F change dasar pengambilan keputusannya? kayaknya enggak deh, enggak dibandingin sama 0,05. Dibandingin 0,05 kah? Oh, salah dong, salah nulis. Table along. Kan. Lihat dari nilai apa, apakah di atas berapa, beberapa. Oh iya. Dibanding 0,05. Ini yang 0,42. Ada bisa bantu nggak? Kalau Pak Ariel mau bantu? Boleh nggak? Nilai? Boleh nggak? Dilihat dari nilai alfa Kak. Nilai alfanya berapa? 0,05 Kak. 0,05 dari mana? 5%-nya dari mana? Dari 100% ya. Kayak dipakai 5% ya? Yang dipakai cuma 5%. Ini 5%. Apa kembali ya? Coba ulangi yang dijelaskan sama Kak tadi. Di atas nilai alfa
Jadi itu ya untuk korelasi ganda kita bisa lihat dari nilai-nya itu dari kekuatan hubungannya, nilai R-square itu kekuatan hubungan ke keseluruhannya, terus dari nilai signifikansi F-nya itu bisa dilihat dari nilai apa kalau masalah dari mana, kenapa kita ambilnya 5% itu apa ya standar errornya gitu. Jadi kita mau membuat data ini kita pakai standar errornya itu batas errornya itu di 5%. Tapi kalau kita pakai tentang data kesehatan kan nggak boleh sama sekali salah kan, karena kalau salah ya namanya nyawa. Di sini kita pakai signifikansi itu 1%, itu untuk data kesehatan. Nah sedangkan kalau kita data ini kita pakainya yang 5% aja. Kalau bedanya itu ya harus tahu. Oh iya, terus hubungannya nah bisa dilihat di sini ada di share screen-nya itu kan ada tentang hubungan korelasi dan regresi. Ini adalah apa sih namanya visualisasinya. Nah ini ada hubungan negatif dan positif. Bisa kalian lihat di ini pengaruh positif dari regresi ini. Nah kalau pengaruh positif itu dia gimana namanya? Dia lihat foto pacarnya, dia semakin semangat belajar, kemudian nilainya jadi tinggi. Itu regresi yang positif, itu pengaruh yang positif. Sedangkan pengaruh yang negatif tuh kalau dia melihat foto pacarnya, dia jadi buyar gitu pikirannya, sehingga nilainya jelek. Jadi saya lihat kalau hubungannya hubungan toksik gitu, jadi pokoknya ilustrasinya gitulah. Jadi kalau hubungannya negatif positif itu pengaruhnya positif. Jadi kalau contohnya ya gampang kalau pacaran sih, kalau mereka pacaran terus sama-sama ngerjain tugas, sama-sama bikin nilai bagus, itu tuh hubungannya positif. Tapi kalau pacaran tapi jadinya toksik, terus tuh apa sih namanya bikin nilainya turun, berarti itu hubungannya negatif. Gitulah ilustrasinya positif dan negatif. Jadi hubungan negatif tuh salah satunya menyebabkan hasilnya itu jadi negatif. Ya berarti bisa antara cowoknya atau ceweknya, atau kalau dua-duanya negatif. Nah, masih. Oke. Mana juga kasih foto sendirian. Enggak, oh iya, mungkin ada pertanyaan nggak? Sebelum ini kan pertemuan terakhir kan? Kakak, ini kan saya dia lemes kan. Tahu hujan sebenarnya kalau hujannya Kan nggak tahu, karena kan beda. Kalau kan ada 4 SKS, rata-rata 3 SKS doang nih, nggak tertulis. Tapi intinya bisa. Oh, berarti bisa. Apa? Syarat. Kamu gabung. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang tugas waktu. Artinya dia bertanya orang ini. Ardan mau bertanya Kak. Ardan mau bertanya. Iter. Karena ini pertemuan terakhirnya loh. Terima kasih. Sama-sama. Ardan mau bertanya. Tanya apa? Iya. Sama kalau
Dan ini tuh cuma cara kalau kalian nilainya E, bisa ambil mata kuliah berikutnya ADN itu. Jadi nggak harus apa. Aku juga gitu kok, aku ngambil mata kuliah 2 kali juga kok. Semester 3 semester 5 gitu. Jadi ya kalau misalkan amit-amit kalian harus mau nggak apa kan masih ada semester 5. Enggak, kalau 2 kali udah di iya, kayaknya kamu udah nggak apa-apa, masih ada semester 5. Oh iya. Jadi untuk laporannya sendiri, jadi kalian menggunakan data primer dan juga yang kalian miliki. Lalu di laporannya itu pertama memuat tentang hipotesis asosiatif yang meliputi hanya dan hanya kata guna. Kita jelaskan variabel independen serta variabel dependen dari hipotesis tersebut. Nah, lalu dari hipotesis yang sudah kalian buat dan jelaskan, lakukan analisis dan pembahasan meliputi ujian substitusi, yang mana di dalam ujian substitusi tersebut dari uji multikolinialitas, autokorelasi, heteroskedasitas, normalitas, dan juga linearitas. Kemudian setelah selesai melakukan ujian substitusi, maka dilakukan penanganan pada uji asumsi yang belum terpenuhi. Nah, lalu setelah semuanya sudah clear, uji asumsinya lakukan permodelan regresi linear berganda, lalu uji korelasinya, lalu yang terakhir pengujian hipotesis. Seperti itu. Untuk format laporan lengkapnya bisa cek di Nanti linknya di share atau bisa cek saja tuh s.ipk.ac.id ya. Terus juga untuk jadwal ujian lisannya per kelompok itu udah bisa lihat di LMS di pertemuan 16 ada jadwalnya. Jangan telat